Halo warga Semansasi, saya saat ini sedang bersama dengan pembimbing salah satu siswi yang mengikuti lomba. Maaf Bapak, izin bertanya sebentar, sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Ya, saya Hanafi, guru SMA Negeri 1 Sidomulyo, kalau diberi tugas oleh Kepala Sekolah sebagai guru Bahasa Indonesia di kelas 12. Salah satu tugas itu yang membimbing di bidang tulisan. Itu. Pertanyaan pertama, perlombaan apa sih Pak yang diikuti dan dimenangkan oleh salah satu siswi SMA Negeri 1 Sidomulyo? Lomba itu kan berawal dari edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, berupa leaflet, termasuk brosur. Itu ada yang menyampaikan ke sekolah, kemudian ada surat disampaikan kepada sekolah, dan kepala sekolah melimpahkan kepada saya untuk mengikuti perlombaan yang di kategori pelajar, yaitu lomba karya tulis ilmiah. Untuk itu saya merasa tertarik untuk mengikut sertakan siswa dalam perlombaan itu. Kapan dan di mana Pak perlombaan tersebut dilaksanakan? Kalau masalah kapan, itu kan berawal dari pendaftaran dulu. Pendaftaran itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November. Kemudian pengiriman naskah itu terakhir tanggal 9 November. Nah, pendaftaran sudah dilaksanakan, pembuatan sudah dilaksanakan, dan selanjutnya melakukan presentasi. Presentasi itu dilaksanakan tanggal 10 November di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan, hari Jumat tanggal 10 November itu yang presentasi. Untuk pengumuman akhir itu tanggal 13, itu sudah deadline untuk presentasinya. Itu yang di tingkat kategori pelajar. Kenapa Bapak memilih untuk terlibat secara aktif membimbing siswi dalam mengikuti lomba ini? Nah, kalau kenapa memilih? Karena ini salah satu bagian dari tugas guru bahasa Indonesia, membimbing dalam hal penulisan karya tulis, karya ilmiah, termasuk lomba karya tulis ini. Maka saya merasa tertarik. Ada siswa, banyak sekali siswa sebenarnya punya kemampuan untuk menulis di karya ilmiah ini. Apalagi ini siswa yang punya semangat untuk menulis ini banyak sekali. Hanya kebetulan karena masuk di kelas 12 MIPA 5, maka saya memilih siswa di situ. Saya tawarkan dulu, bukan memilih. Saya tawarkan siapa yang mau. Ternyata yang berminat satu orang. Ada sebenarnya dari kelas 11 yang berminat, tetapi kenyataannya terus mundur, tidak jadi ikut karena ada kegiatan lain. Makanya terpilih satu orang untuk melanjutkan ikut lomba penelitian karya ilmiah ini. Kalau boleh tahu, apa nih Pak karya yang dibuat oleh siswi SMA Negeri 1 Sidomulyo? Kalau karya itu tentang penelitian di Lampung Selatan, kalau judulnya ini agak panjang ini. Agak panjang, ini memberdayakan anak yang putus sekolah. Kemudian anak putus sekolah itu akan ditampung dalam satu rumah belajar. Yang rumah belajar itu di judul dinamakan Pi Belajar. Nah, Pi Belajar itulah rumah belajar untuk kalangan anak-anak yang putus sekolah. Sehingga nanti akan disalurkan apakah dia mau melanjutkan sekolah atau mau cari pekerjaan, itu nanti akan disalurkan. Ini salah satu solusi untuk mengatasi anak yang putus sekolah di Lampung Selatan, dan ini menindaklanjuti bahwa anak yang putus sekolah itu sebenarnya masih punya potensi di Lampung Selatan ini, baik kerja maupun untuk pendidikan yang lebih tinggi. Itu aja. Keren. Bagaimana Bapak membimbing siswi dalam proses penulisan yang dilakukan untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini? Kalau langkah-langkahnya, pertama harus ngacu dulu dari tema yang ditentukan oleh kabupaten, oleh panitia. Temanya itu sudah dipilih salah satu, kemudian dipilih lagi ke subtema, kemudian pilih judul. Judul itu dijadikan menjadi acuannya dari tema, kemudian dibimbing. Kamu tulis dulu latar belakangnya apa, kemudian abstraknya seperti apa, kemudian baru dibimbing dari pendahuluan kira-kira kemanfaatannya apa, jadi kegunaan, terus teknis yang mau dilakukan itu dengan metode apa, dengan metode yang dilakukan, kemudian ditulis, dan akhirnya terkumpul bahan-bahan atau
data-data yang kemudian dicantumkan di dalam karya tulis itu. Ternyata data itu ambil dari Dinas Pendidikan tentang anak putus sekolah, kemudian dipadu lagi dari data tingkat nasional dari Biro Pusat Statistik, kemudian mengerucut lagi di Lampung Selatan itu banyak yang putus sekolah dan diberdayakan kira-kira bagaimana untuk mengatasi anak yang putus sekolah di Lampung Selatan itu. Nah, salah satunya itu melalui Pi Mengajar. Salah satu rumah belajar untuk anak-anak yang putus sekolah. Nah, bimbingannya setelah ditulis itu selalu konsultasi. Yang bersangkutan itu konsultasi. Ada satu halaman konsultasi, ada satu halaman konsultasi sampai akhir di kesimpulan alhamdulillah 3 hari untuk penyusunan itu selesai. Tinggal latihan untuk presentasi. Nah, presentasinya itu harus percaya diri. Saya yakinkan bahwa yang bersangkutan ini punya rasa percaya diri untuk tampil di depan dewan juri. Itu aja. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk siswa-siswi setelah mengikuti lomba karya tulis ilmiah ini? Wah, harapannya banyak sekali, tetapi dengan satu juara ini ajalah sudah memotivasi bahwa juara 1 di Lampung Selatan ini akan memotivasi yang lain, itu akan muncul penulis-penulis ilmiah yang baru lagi. Harapannya banyak kelas 10 maupun kelas 11 yang punya semangat untuk menulis. Yang pada dasarnya kelas 11 atau kelas 10 itu punya kemampuan, hanya motivasi itu yang kurang. Oleh karena itu harapannya dari guru itu untuk bisa memotivasi menjadi penulis kepada para siswa. Dan harapannya dari siswa itu lebih banyak lagi untuk melakukan penulisan. Nah, salah satunya itu karya tulis ilmiah yang berawal dari tulisan-tulisan itu sendiri, dari tulisan diri sendiri. Nah, harapannya juga bukan hanya karya ilmiah, tetapi tulisannya juga harapannya dari tulisan-tulisan yang bersifat cerita, fiktif, baik itu cerita berupa cerpen maupun novel. Itu harapan sebagai guru, sebagai pembimbing, dan sebagai mewakili lembaga SMA Negeri 1. Lebih banyak lagi tulisan yang dibuat oleh siswa, dan nanti akan muncul di Kabupaten Lampung Selatan, bahkan kalau perlu kita muncul di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat nasional akan lebih berkualitas lagi tulisannya. Itu aja harapannya. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sama-sama, mudah-mudahan ini semakin semangat lagi untuk memberitakan ini juga semangat, dan akan muncul penulis-penulis baru lagi di tahun yang akan datang. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya sebentar ya Kak? Iya, boleh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Ulia Fitria Muyasaro, saya dari kelas 12 MIPA 5. Gimana nih Kak perasaannya setelah menang lomba? Perasaannya pasti terharu banget ya yang pertama, karena saya nggak expect bakal dapet juara 1 nih, soalnya persiapan juga kurang mateng. Jadi tapi semua itu saya iringi dengan ikhtiar dan juga usaha saya yakin bahwa saya bisa. Jadi ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan, itu kita pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Saya merasa senang sekali karena bisa mendapat kesempatan untuk menjadi juara 1, dan semoga saya tetap sukses dan bisa memotivasi anak-anak SMA Negeri 1 Sidomulyo tentunya. Amin. Kalau boleh tahu karya apa sih yang Kakak buat? Jadi karya yang saya buat itu karya tulis ilmiah atau biasa disebut KTI dengan judul Strategi Pemberdayaan Anak Putus Sekolah melalui PI Mengajar dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan tentunya. Boleh Kakak jelasin sedikit tentang karya ilmiah Kakak? Boleh banget. Jadi karya ilmiah yang saya buat ini adalah PI Mengajar atau biasa disebut dengan Rumah Belajar. PI Mengajar ini memiliki strategi seperti Bappenas, strategi untuk memberdayakan anak putus sekolah, yaitu strategi berkolaborasi dengan Dinas UMKM Lampung Selatan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Selatan untuk menangani anak-anak putus sekolah terutama di daerah pelosok. Kenapa Kakak milih untuk buat karya ini? Sebenarnya saya juga belum pernah, ini first time saya membuat karya tulis ilmiah ini, dan karena saya belum pernah itulah justru yang membangkitkan semangat saya untuk membuat karya tulis ilmiah ini. Jadi sesuatu yang belum pernah saya coba akan terus saya coba sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ceritain dong Kak proses Kakak mengikuti lomba ini sampai akhirnya jadi juara. Boleh banget. Jadi prosesnya itu, namanya proses itu pasti tidak mudah ya. Iya. Tidak mudah. Jadi banyak pengorbanannya, banyak nangisnya. Jadi selama saya dari awal menentukan judul itu saja, judul itu saya tentukan sangat lumayan rumit karena saya harus menentukan judul yang memang benar-benar bisa dikaji itu di dalamnya.
Lalu isi-isi dari judul itu juga saya harus mencari jurnal-jurnal yang benar-benar detail dan faktanya itu benar-benar nyata. Lalu saya juga latihan presentasi itu saya coba berkali-kali untuk mencoba menghafal isi di dalam karya tulis ilmiah saya. Lalu saya mencoba untuk memahami apa-apa saja nanti yang mungkin dipertanyakan oleh dewan juri. Lalu saya juga sempat sedih dan sempat ingin menyerah karena saya tidak dapat memahami apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah saya. Namun pada akhirnya yang namanya semangat itu akan terus berkibar ketika kita memang menginginkan apa yang kita tuju. Jadi saya terus berusaha walaupun perasaan saya campur aduk, saya terus berusaha menghafal, saya terus berusaha memahami dan alhamdulillah lolos presentasi dan sampai mendapatkan juara 1 ini. Keren. Terakhir, apa harapan kakak setelah mengikuti lomba ini? Harapan saya kalau untuk diri saya sendiri, semoga saya terus semangat dalam meraih cita-cita dan mimpi saya, terus menjadi motivasi untuk mereka-mereka yang semangatnya masih belum terbangkitkan. Dan untuk kalian yang mungkin melihat video ini, tetap semangat mencapai apa yang kalian inginkan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita tuju. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Dan juara 1 diraih oleh Ulia Fitria Mulyasaro dari SMA Negeri 1 Sidomulyo dengan judul karya tulis